Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 11 MIPA 2 akan mempresentasikan tentang Daulah Abbasiyah. Nama-nama anggota kelompok kami yaitu yang pertama Hilman Syokani, yang kedua Novia Aulia Amanda, yang ketiga Erwin, dan yang keempat Windra Sagala. Sekian perkenalan kelompok kami. Selanjutnya marilah kita bersama-sama menyimak materi berikut ini. Proses lahirnya Abbasiyah. Bani Abbasiyah lahir tahun 750 Masehi dalam sebuah kemenangan besar atas lawan politiknya Bani Umayyah pertama, sebagai bukti bahwa hegemoni keluarga Muawiyah telah berakhir. Dan tampak kepemimpinan berikutnya adalah keluarga Hashim yang dikomandani oleh Abu Abbas As-Saffah. Daulah Abbasiyah atau Bani Abbasiyah merupakan kekhalifahan Islam ketiga yang berkuasa antara 750 sampai dengan 1258 Masehi. Selain menjadi kekhalifahan yang paling lama memerintah, yaitu selama 5 abad, Abbasiyah juga berhasil menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Nama Abbasiyah diambil dari nama pendiri Abbasiyah, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, paman dari Nabi Muhammad SAW. Pendiri dinasti Abbasiyah yang sekaligus menjadi khalifah pertamanya adalah Abdullah As-Saffah bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas, atau lebih dikenal dengan Abdul Abbas As-Saffah. Masa kepemimpinan Abu Abbas hanya 4 tahun, tapi mampu ciptakan suasana dan kondisi Abbasiyah yang steril dari keturunan Bani Umayyah sebagai lawan politik yang baru dikalahkan dan dikuasainya. Sikap tegas dan berani Abu Abbas serta dalam membuat kebijakan memberi dampak yang dapat dilihat dari suasana pusat wilayah Abbasiyah yang kondusif dan perkembangan peradaban dapat dikendalikannya. Keberhasilan Abu Abbas menaklukkan Daulah Umayyah pertama ternyata mendapat dukungan dari tentara bayaran yang sengaja didatangkan oleh Abu Abbas As-Saffah, seperti Abu Muslim Al-Khurasani. Abu Muslim adalah relawan berkebangsaan Persia yang sengaja disewa oleh keluarga Abbasiyah untuk membantu menaklukkan kekuasaan Bani Umayyah. Faktor pendukung berdirinya Daulah Abbasiyah: yang pertama, bantuan tentara dari Persia, yaitu Abu Muslim Al-Khurasani; yang kedua, meninggalnya khalifah terakhir Bani Umayyah, Marwan bin Muhammad; dan yang ketiga, terjadi kekacauan dalam pemerintahan Bani Umayyah. Pada saat peradaban berkembang, pemerintah menyediakan fasilitas belajar yang lengkap didampingi dengan masyarakat yang termotivasi belajar dengan mendatangi madrasah dan perguruan tinggi seperti Universitas Nizamiyah yang dibangun Menteri Nizamul Muluk dari Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid yang merupakan khalifah yang cinta ilmu pengetahuan serta membangun fasilitas belajar seperti sekolah, perpustakaan, guru, dan bentuk gerakan terjemahan. Fase perkembangan dalam pemerintahan Bani Abbasiyah beserta khalifah yang berkuasa pada saat itu. Proses pengembangan peradaban Abbasiyah begitu cepat mengalami perubahan dan perkembangan di ilmu pengetahuan. Berdirinya Bani Abbasiyah selama 505 tahun yang diperintah 37 khalifah mampu menciptakan peradaban yang menjadi kiblat dunia yang dikenal sepanjang masa. Karena pemerintahan Bani Abbasiyah yang berlangsung selama 505 tahun yang diperintah oleh 14 khalifah, sehingga diklasifikasikan menjadi 15 pemerintahan. Yang pertama, fase pembentukan tahun 750 Masehi sampai 847 Masehi sampai sama dengan 132 Hijriah sampai 232 Hijriah. Disebut pengaruh Persia pertama, yaitu berlanjut dari kekuasaan Khalifah pertama Abu Abbas As-Saffah tahun 750 Masehi sama dengan 132 Hijriah sampai Khalifah ke-9 atau Al-Wastik tahun 847 Masehi sama dengan 232 Masehi. Khalifah
Dinasti Abbasiyah pada periode pertama. Yang pertama Abu Abbas As-Saffah 132 sampai 136 Hijriah. Yang kedua Abu Ja'far Al-Mansur 136 sampai 158 Hijriah. Yang ketiga Muhammad Al-Mahdi 158 sampai 169 Hijriah. Yang keempat Muhammad Al-Hadi 169 sampai 170 Hijriah sama dengan 785 sampai 786 Masehi. Yang kelima Harun Ar-Rasyid 170 sampai 193 Hijriah. Yang keenam Abdullah Al-Amin 193 Hijriah sampai 198 Hijriah. Yang ketujuh Al-Ma'mun 198 sampai 218 sama dengan 813 sampai 833 Masehi. Yang kedelapan Al-Mutashim Gilla 218 sampai 227 Hijriah. Yang kesembilan Abu Ja'far Al-Wasik 227 sampai 232 Hijriah. Yang kedua fase kedua tahun 232 Hijriah sampai 334 Hijriah sama dengan 847 Masehi sampai 945 Masehi. Fase kedua ini dikenal dengan pengaruh kekuasaan Turki pertama. Fase ini dimulai dari Khalifah ke-10 Al-Mutawakkil. Fase ini banyak pembesar istana berasal dari bangsa Turki, terutama yang bekerja sebagai pengawal istana dan pengawal Khalifah. Khalifah dinasti Abbasiyah pada periode kedua. Yang pertama Al-Mutawakkil 232 sampai 247 Hijriah. Yang kedua Al-Muthir 247 sampai 248 Hijriah. Yang ketiga Al-Mu'tayin 248 sampai 252 Hijriah. Yang keempat Al-Mu'taz 252 sampai 255 Hijriah. Yang kelima Al-Muhtadi 255 sampai 256 Hijriah. Yang keenam Al-Mu'tamid 256 sampai 279 Hijriah. Al-Muttahid 279 sampai 289 Hijriah. Yang kedelapan Al-Muktafi 289 sampai 295 Hijriah. Al-Muqtadi 295 sampai 320 Hijriah. Yang ke-10 Al-Qahir 320 sampai 322 Hijriah. Yang ke-11 Ar-Rodi 322 sampai 329 Hijriah. Yang ke-12 Al-Muttaqi 329 sampai 333 Hijriah. Yang ke-13 Al-Mustaqfi 333 sampai 334 Hijriah. Yang ketiga fase ketiga tahun 334 Hijriah sampai 447 Hijriah sama dengan 945 sampai 1505 Masehi. Fase pengaruh dinasti Buwayhi atau disebut juga pengaruh Persia kedua ini dikenal dengan masa disintegrasi di kekuasaan dinasti Abbasiyah dan Mulukut Tawaif di dinasti Umayyah II Andalusia. Khalifah dinasti Abbasiyah pada periode ketiga. Yang pertama Al-Muti 334 Hijriah sampai 362 Hijriah. Yang kedua At-Ta'i 362 sampai 381 Hijriah sama dengan 974 sampai 991 Masehi. Yang ketiga Al-Qadir 381 sampai 422 Hijriah. Yang keempat fase keempat tahun 447 Hijriah sampai 590 Hijriah sama dengan 1505 Masehi sampai 1994 Masehi. Dalam sejarah fase keempat ini disebut dengan fase kekuasaan Bani Saljuk atau dalam sejarah sering juga disebut juga dengan nama fase pengaruh Turki kedua. Khalifah dinasti Abbasiyah pada periode keempat. Yang pertama Al-Qayyim 422 sampai 467 Hijriah. Yang kedua Al-Muqtadi 467 sampai 487 Hijriah. Yang ketiga Al-Mustazir 487 sampai 512 Hijriah. Yang keempat Al-Musitarsyid 512 sampai 529 Hijriah. Yang kelima Al-Rasyid 529 sampai 530 Hijriah. Yang keenam Al-Muqtafi 530 sampai 595 Hijriah. Yang ketujuh Al-Mustanjid 595 sampai 596 Hijriah. Yang kedelapan Al-Mustadi 566 sampai 575 Hijriah. Yang kesembilan An-Nasir 575 sampai 622 Hijriah. Fase kelima tahun 590 Hijriah sampai 696 Hijriah sama dengan 1999
1194 Masehi sampai 1258 Masehi. Fase ini dikenal dalam sejarah perkembangan Islam sebagai fase 5 sampai fase hancurnya kekuasaan Islam. Berakhirnya gemerlap peradaban Islam. Khalifah dinasti Abbasiyah pada periode kelima, yang pertama Az-Zahir 622 sampai 623 Hijriah, yang kedua Al-Mustansir 623 sampai 640 Hijriah, yang ketiga Al-Mustashim 640 sampai 656 Hijriah. Dari ke-37 khalifah ini setidaknya terdapat 3 khalifah yang menonjol, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, dan Abdullah Al-Ma'mun. Dari ketiga khalifah yang menonjol ini, khalifah yang terkenal dari dinasti Abbasiyah adalah Harun Ar-Rasyid. Kebijakan Khalifah Bani Abbasiyah yang pertama, memindahkan pusat kekuasaan Bani Abbasiyah dari Damaskus ke Baghdad. 2. Kota Baghdad sebagai pusat kekuasaan Abbasiyah dibuka menjadi kota pintu terbuka untuk semua peradaban dari berbagai bangsa masuk. Yang ketiga, yang akan diangkat menjadi khalifah harus berbangsa Arab asli, bukan keturunan dari bangsa lain. Yang keempat, yang akan diangkat menjadi khalifah harus orang yang cinta ilmu pengetahuan. Yang kelima, yang akan diangkat menjadi khalifah harus orang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang keenam, khalifah harus dapat mengembangkan aspek ekonomi dan rakyat dalam masyarakat. Yang ketujuh, masyarakat dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu kelompok khalifah terdiri dari khalifah dan keluarganya serta para pembesar dan pekerja yang bekerja di istana. Kelompok kedua yaitu kelompok masyarakat umum yang terdiri dari para guru, ulama, petani, buruh, filosof, dan masyarakat pada umumnya. Perkembangan ilmu pengetahuan masa Bani Abbasiyah. Dalam sejarah, kegiatan menulis ilmu itu berjalan menurut 3 tingkat, yaitu tingkat pertama, mencatat ide-ide atau percakapan dalam 1 halaman kertas dituliskan rangkap 2, asli dan salinan. Tingkat kedua, merupakan pembukuan ide-ide serupa hadis-hadis dalam 1 buku, hukum-hukum fikih di 1 buku, cerita-cerita sejarah di 1 buku, dan seterusnya. Tingkat 3, tingkat penyusunan yang lebih halus dan paling sempurna. Segala yang sudah dicatat, diatur dan disusun dalam bagian bab-bab tertentu serta berbeda satu sama yang lainnya. Tingkat penyusunan peradaban ilmu demikian berlangsung pada Bani Abbasiyah. Fase pertama, masa kekuasaan 9 khalifah pertama Abbasiyah. Khalifah-khalifah seperti Al-Mansur, Harun Al-Rasyid, dan Al-Ma'mun adalah khalifah-khalifah yang paling disiplin dalam suasana tersebut. Ya, runtuhnya Bani Abbasiyah. Faktor kehancuran Abbasiyah disebabkan oleh 2 faktor besar, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu perebutan kekuasaan berkepanjangan dalam istana Abbasiyah, menimbulkan presiden buruk dari masyarakat. Ditambah dengan perilaku amoral yang ditunjukkan oleh para khalifah dan pembesar istana mulai dari khalifah 10 dan seterusnya. Sedangkan faktor eksternal yaitu wilayah Abbasiyah yang terlalu luas, perang salib, serangan tentara Mongol, berdiri Turki Utsmani. Faktor penyebab munculnya pemberontakan masa Abbasiyah: 1. Perebutan kekuasaan, balas dendam, praktek perilaku amoral dari khalifah dan pembesar istana, sistem peralihan kekuasaan monarki, ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah materi terakhir dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.